Aduh, sini. Sekarang kita lagi di lokasi buat konten di sebuah SD. Ini lagi persiapan alat digaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman para penonton, subscriber. Nah, ya, pertama-tama kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Alhamdulillah di tahun ini kita masih diberikan kesempatan untuk menjalaninya. Mungkin besok kamu atau saya belum mati. Itu orang mayat semua. Apa? Ini malam yang penuh mistis dan misteri, banyak rahasia. Rahasia di balik rahasia. Apalagi rahasia hati, bisa Anda tahu. Ya, jadi saat ini kita berada di lokasi baru. SD. Salah satu SD di sini. Ngeri SD-nya. Angkernya parah katanya. Menurut masyarakat di sini. Kebetulan juga sebelumnya kami sudah pernah lewat ini. Ternyata di sekitar sini kuburan semua belakang. Kali jadi yang bersekolah ini mungkin juga ada anak jin. Iya, anak jin. Nama sekolahnya tidak usah kita bilang untuk apa ya? Jadi bukan menjaga, bermaksud ya, sampai merusak nama baik atau apa. Sampai ada takut ke sekolah nanya di sini. Dan kita berteman sama anak jin. Jadi konsepnya sekarang begini, kita sambil santai, jangan terlalu kaku. Dunia jin. Lidah saya tidak tulangnya, Pak. Ya sudah begini kita mau apa? Ya baru tuh. Jadi ya kita langsung saja, jangan terlalu banyak baka-baka, jangan terlalu banyak omong kosong. Kita langsung saja explore sama teman-teman yang lain. Terus, oke teman-teman, kami akan memanggil salah satu narasumber di daerah ini. Ya, silakan Pak. Ya. Assalamualaikum, selamat malam Pak. Waalaikumsalam, selamat malam. Bertangan bos. Oh, jangan, social distance, jelaskan, tidak boleh. Tidak apa-apa langsung. Kan di sini Pak, dikatakan angker katanya itu. Banyak masyarakat yang bilang di sini angker. Ya, karena guru-guru semua mereka bilang di sini sering muncul penampakan. Dan tunjukkan langsung sama anak muridmu. Itu penampakannya seperti apa Pak? Ya, orang gaib begitu seperti, ayo dibilang ya kandole. Kuntilanak ya. Oh iya, kuntilanak teman-teman ya. Yang sering muncul ya. Nah, selain itu apa lagi? Ya, kalau barang itu satu-satu yang penting banyak makhluk gaib di sini. Bukan dia yang lihat. Dia kan memang kan diceritakan. Iya. Kan ini menurutnya. Iya. Karena berhubung sekarang lagi kita jaga jarak tetap ya. Karena sekarang situasinya kita harus ikuti himbauan dari pemerintah supaya mengurangi tersebarnya COVID-19 ya. Iya. Hati-hati tuh, nggak enak. Nggak enak sakit. Semahal-mahalnya kesenangan, lebih mahal lagi kesehatan. Sakit hati nggak apa-apa. Oh, jangan mahal. Mahal sakit hati. Obatnya susah. Astagfirullah besar nih tuh. Jadi teman-teman, ini
Jadi kita agak berbeda dan memang beda dengan kayak yang sebelumnya sebenarnya yang kita buat konsepnya sekarang. Lebih santai saja. Jadi kita mau ketawa yang terlalu kaku, belum mesin. Soalnya selama lockdown dong, kita harus berterima kasih ke TikTok. Goyang papa muda. Salah satu yang menasihkan. Iya. Menemani kita. Menemani saya di isolasi. Sedih sekali, teman-teman. Menyedihkan sekali. Jadi ini langsung bahasa jadi sambil jalan deh. Ya, sambil jalan. Jadi ini sambil merokok enggak apa-apa. Karena jadi Corbuzier juga Om Deddy sambil ngerokok enggak apa-apa. Nah, di sini sambil ini sambil kita duduk saja. Tidak salah yang dikatakan di sini saya kan mencoba menjelaskan sesuatu. Ini kan bulan Ramadan, katanya setan dicat, tapi masih ada dilihat ini. Berarti saya yang bohong atau anu? Nah, pertanyaannya kan begitu. Saya yang bohong atau itu dalil tentang yang mengatakan setan dicat selama bulan Ramadan? Setannya dicat, tapi jin itu belum tentu setan semua. Sama kayak kita. Nah, setan sudah pasti dari bangsa jin. Tapi bangsa jin belum tentu anu. Belum tentu setan. Gitu pula manusia. Setan itu lebih ke arah sifat, karakter. Jadi yang membanggang kepada Allah kalau menurut saya itu setan. Itu setan. Oke, setan. Nah, itu maksudnya lebih ke arah ungkapan yang mengikuti perintah iblis yang membangkang pada Allah itu. Tapi kalau untuk jin lebih ke arah yang berpotensi golongan jin setan yang berpotensi untuk menyebabkan kerusakan. Biasanya itu raja-rajanya yang punya banyak pengikut. Makanya bulan Ramadan itu kayak pembunuhan agak kurang. Beda dengan itu salah satunya. Tapi kenapa masih ada yang kemasukan? Ya karena masih ada jin. Bulan puasa itu masih ada yang kemasukan, kesurupan, dan kenapa masih ada yang berbohong? Kenapa masih ada yang melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama? Setannya sudah tidak ada, tapi sugesti selama 11 bulan yang dia berikan itu sudah tertanam jadi kebiasaan kita. Nah, gunanya puasa kan untuk melawan itu semua. Jadi nanti enggak mungkin yang jelaskan ke teman-teman apa-apa di sini dilihat. Kesan dari apa-apa. Kecuali apa yang saya diperlihatkan. Ada beberapa najin mungkin jelas. Banyak kan lari-lari semua. Entah mengapa, karena takut mungkin. sebenarnya bukan najin. Kalau dia masuk ratusan tahun tapi potensi kerusakannya kecil, dia tidak termasuk golongan yang diikat. Tapi kan ada yang fasik. Kita saja manusia, ya, ada yang beriman tapi fasik. Kita tahu aturannya tapi kita langgar. Dan mereka sama seperti itu. Berdasarkan kul inna salatu wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sungguhnya hidupku dan matiku untuk Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah dan menyembah kepada Allah, pada pencipta. Jadi sama, kurang lebih sama. Kalau tugasnya sama, hanya mungkin alam yang berbeda. Ya, kayak jadi tidak salah juga yang, apalagi kalau macam kayak di bulan-bulan di luar bulan Ramadan itu mungkin anak-anak sekolah, guru-gurunya alami diberikan kesempatan melihat makhluknya Allah yang lain. Yang kalian sebut penampakan itu membuat kalian ketakutan. Seharusnya kalian bersyukur diberi kesempatan untuk melihat makhluknya Allah yang tidak tiap hari kalian lihat. Sekali seumur hidup mungkin. Banyak orang mencari, hanya sedikit yang diberi kesempatan. Orang-orang tertentu. Ya, banyak terpanggil tapi sedikit yang terpilih. Ya. Ada seleksi alam. Itu mutlak, pasti. Ada pertemuan, ada perpisahan. Ada yang dipilih, ada yang dipanggil, ada tapi sedikit yang terpilih. Sama CPNS begitu juga. Ngantur kita ini. To the point saja. Jadi saya sarankan ke lanjut teman-teman, lanjutkan. Oke. Saya pamit dulu keliling-keliling. Ya Nabi salam alaika ya Rasul.
Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Diambil dia. Dia bisa 3 kali. Salah ada Pak. Di belakang. Kenapa? Harusnya. Dia bisa. Dia bisa. Saya jadi anak kecil nanti. Tadi waktu salawat tadi banyak berkumpul. Ternyata banyak juga jin muslim sini. Alhamdulillah. Itu sebentar saya coba cari tahu, mungkin saya lakukan komunikasi dan melalui mediator ya. Apapun yang kami lakukan di sini mungkin mudah-mudahan bisa menjawab rasa penasaran orang yang tadinya dari tidak tahu, jadi dari rasa takut berubah menjadi mengerti, ternyata cuma begini. Bukan untuk ditakuti, memang kita harus percaya gaib. Allah sendiri gaib, jin itu gaib, malaikat itu gaib, roh itu gaib, rukun iman. Jadi kalau hari kiamat gaib, qada dan takdir baik dan takdir buruk gaib ya. Nabi dan Rasul nyata sama kayak dunia ini, tapi sesat di dalamnya ada gaib sama ruh. Jadi keren ini Allah dibikin dalam semesta. Terbanyak rahasianya yang bikin kita tergila-gila. Karena Allah sendiri yang memberikan tantangan. Hai bangsa jin dan manusia, jika kalian dapat melintasi langit maka lintasilah. Tetapi kalian tidak akan bisa melintasinya tanpa Allah berikan syarat ilmu. Makanya di wahyu pertama ketika Rasulullah SAW menerima wahyu di Gua Hira, bukan perintah tentang syahadat tauhid, tapi yang ikro, bacalah. Rasulullah katakan, saya tidak membaca, ikro bismi rabbikal ladzi halaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Di situ ya yang tersurat ya, menurut saya baca itu belajar. Kalau dari yang tersiratnya ya kita belajar sama seperti Al-Quran itu dikaji. Katanya kaji, dibaca dan dikaji, dicari rahasianya. Nah, rahasia dibalik rahasia, keren lah, keren lagi kita ini. Cuma berbagi sedikit dari tidak banyaknya yang Allah berikan kepada kita, harus bagi-bagi. Sedikit pemahaman, kalaupun ada benarnya itu semata-mata karena Allah, kalau ada kesalahan karena kami manusia biasa, kita belajar. Semua orang belajar, bahkan Rasulullah pun belajar. Sengaja dicontohkan seperti itu. Nah, sudah mengerti arahnya, bagaimana proses kehidupannya kita, bagaimana agamanya kita, bagaimana caranya pencipta menyampaikan pesan kita kepada kita, kurang lebih seperti itu teman-teman. Ya, kayaknya teman-teman sudah datang, bawa kita kembali ke teman-teman yang lain. Ayo, para subscriber dan viewers, tolong bantu share ya, share. Orang kurang ajar salah. Nanti dihujat. Apa kayak ini? Awas. Sudah rekam? Ini. Sudah rekam kan? Sudah kaki. Bo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mana ini sandalnya? Mana enggak? Enggak. Enggak masih turun tuh enggak? Enggak apa, Mang. Mantap. Ini sedikit lama. Bukit numu, muntah dia numu, ketemu di dungu, ketenggelam dan muntahmu. Buka maskermu, kalau dari maskermu. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Kurang kan? Minta maaf ini kek tak mengganggu, cuma jalan-jalan silaturahim. Ini kita ini sama teman-teman ingin mengetahui kebenaran fakta. Katanya ini kan di sini ada sekolah, warga masyarakat, guru-guru sering lihat apa penampakan apa. Tidak ada itu. Isinya bagaimana? Tidak ada bagaimana itu teh? Hanya halusinasi. Halusinasi. Apa ini? Yang dimanfaatkan. Jauh saja. Ya gitu saja. Oh. Allahu nurus samawati wal ard. Ya. Allahu nurus samawati wal ard. Allahu nurus samawati wal ard. Cahaya Allah meliputi langit dan bumi. Enak. Jarang ada yang kesini gak sih? Orang bersiarah, ingat-ingat mati, mendoakan. Jarang. Kakek ini korinnya salah satu yang di sini ya? Ya? Rumah makamnya ke yang mana? Sebenarnya. Oh yang ini pasti. Coba panggil semua dulu, kayak kumpul. Bisa kan dipanggil semua dulu, kumpul. Dari tadi tuh mereka berkumpul. Ada banyak tuh yang tadi yang pas selawat di sana tadi tuh yang berkumpul semua. Kenapa berkumpul? Mana yang nantangin tadi tuh? Ada yang menantang kakek? Ada. Bukan saya tuh? Itu kayak kita pakai badannya. Saya selawat saya. Ini bukan saya. Itu kayak yang Ini yang kita pakai badan. Kita pakai badannya kek. Hajar di dalam. Kak, beri dia. Jangan kejam-kejam kayak sama badannya orang. Biar kau tua. Dia takut. Kenapa kasar? Dia takut. Biar dia tua ini. Apa bedanya kamu dan dia? Dia makhluk, kamu makhluk. Dia bersahadat, kamu bersahadat. Jangan Kau sampai bukan ditegur Islam. orang tua. Cuma bedanya karena dia beda bangsa. Saudara itu. Tifar loh. di atas. Minta maaf kok.
Bukan persoalan dia siapa. Dia sampai yang benar. Kamu itu datang menantang. Dia di sini tuan rumah. Harus dipahami itu. Betul. Ya, jadi pembelajaran juga untuk adik-adikku. Ada etika. Ada cara kita bertemu bersilaturahim di tempat-tempat baru. Sudah diajarkan di sama Rasulullah. Itu kayak saya ingin tahu tuh, maksudnya sekian banyak kejadian berkali-kali, maksudnya sugesti memang rasa karena ketakutannya saja mereka akhirnya energinya selaras, kebetulan lihat atau memang sengaja dinampakkan? Hanya ketakutan. Ya karena memang kan yang biasa dipakai ketakutan, takut kan? Mungkin karena faktor kondisi sekolahnya berada di sekitar pemakaman. Siapa yang salah? Nggak ada yang salah. Salah sekolahnya yang salah. Ya. Kenapa bangun sekolah dekat kuburan? Nggak apa-apa. Jadi kan di sekolah juga orang banyak belajar agama, banyak Kalau anak takut jin. nggak usah sekolah. Iya, itu betul. Penting itu sekolah. Bahkan bangsa jin pun belajar. Itu harus. Masih ular. Tidak ada ular. Itu di pohon beringin. Ya. Jadi memang cuma perlu apa? Memang lebih ke manusianya yang harus lebih bertebal iman. Dan tempat sekitar sini yang dituakan siapa ke? Sudah kita iya sama teman-teman. Berapa hari yang lalu kami sudah sempat di sekitaran sini. Ya, kebetulan ini baru ada kesempatan ya kita sekalian singgah sini. Misalnya kita ingin apa? Meluruskan apa yang pemahaman orang-orang yang salah sedikit kan kayak begitu, gaib mistik kan, akhirnya tersugesti dan pemikiran sendiri, otaknya yang permainkan dia. Iya, hakikatnya gini gitu. Padahal kan cuma digoda. Kau mau marah atau tidak, kau mau ketawa atau tidak, itu hanya digoda. Cara bersosialisasi kan supaya tidak tegang. Padahal menurutnya kebanyakan yang saya temui juga biasanya mereka cuma ingin katakan saya ada di sini. Nah, orang manusia tanggapannya lain, ketakutan setengah mati, lari, jatuh tertumbuk mati, disalahkan lagi jin, gaiblah disalahkan, mistik-mistikan, padahal yang bunuh dia rasa takutnya. Oh iya, tahu nggak banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Emosional. Nggak boleh begitu. Ada etika. Haus banget. Jadi teman-teman sudah terjawab sedikit, maksudnya dari pembicaraan tadi sudah dapat teman-teman ambil kesimpulan sendiri. Tapi kalau kesimpulan dari saya bersama tim itu lebih ke arah bagaimana kita mengendalikan diri, rasa takut, Emosi. cara beretika. Umpamanya kayak mau ke sekolah, coba awali dengan sebelum ke sekolah kita baca doa belajar, Rabbil zikni ilman warzuqni fahman, ya Allah berikanlah aku rezeki dan ilmu yang bermanfaat, insya Allah Allah lindungi. Makanya belajar itu sampai pahalanya kalau meninggal dalam belajar itu jihad, golongan jihad.
dirindukan Ainul Mardiah. Siapa Ainul Mardiah? Ya, malaikat bidadarinya tercantik, yang tercantiknya di surga. Dia disediakan hanya untuk orang-orang yang mati dalam berjihad. Kalau tidak berjihad, tidak akan kau dapat. Biar kau sedekah satu dunia, tidak ada. Berjihad sabilillah. Ainul Mardiah yang tercantik, bidadari yang paling tercantiknya di Udah kalah saya tidak bisa bayangkan. ngeri. Kalau itu apa, Rimar saja sudah bikin heboh kok, netizen plus 62. Apalagi itu, saya tidak bisa bayangkan Mas. 66. Gila toh itu. Ini pengaruh TikTok, kita lockdown, akhirnya kita menggosipkan juga, akhirnya kita tidak tahu siapa itu Rimar. Penasaran, kok kasik keterusan Pak. Cewekku ini, aku pasangkan story. Ini kuburannya, ini kuburan sudah Iya, sudah tua-tua nih. kuburan tua. Hanya mungkin itu ya, apa, di banyak di rehab, anunya dipasangkan Renovasi renovasi, dipasangkan tehel. Tapi itu saya udah meninggal 2007. Udah meninggal di 2007. 2007. Tadi, itu informasi tadi yang salat pertama di sana itu yang banyak terkumpul dari belakang. Berat sekali dengan anu gitu. Mungkin karena yang Gimana pesan tadi yang juga mendengar untuk ahli waris, untuk apa, orang-orang yang memiliki nasab dengan orang-orang yang dimakamkan di sini yang sudah mendahului para leluhurnya mereka, para kakeknya, orang tuanya. Untuk tugasnya itu mendoakan, karena yang mereka harapkan itu setelah meninggal cuma 3, doa anak saleh, ilmu yang berguna, dan amal jariah. Kalau ilmu yang berguna, kita punya ilmu tentang baca sholawat, kita baca sholawat itu untuk semua. Saya punya pemikiran sendiri, itu kebanyakan ulama tidak salah, saya cuma ini pemikiran saya. Persoalan saya ingin bahas sama teman-teman, persoalan itu doa anak saleh. Sebenarnya kita berhak mendoakan siapa saja, karena setiap manusia itu anak, kecuali Nabi Adam dan Siti Hawa. Setiap manusia itu anak, dan kalau kita istilahnya Allah golongkan, kita berikan kemampuan untuk bacakan Al-Quran, apa ayat, tergolong saleh. Karena tidak semua orang diberi kesempatan untuk menghafalkan itu. Walaupun cuma Al-Fatihah, dia tanamkan Quran, walaupun Bismillah namanya dalam hatinya orang. ucapkan satu kata. Iya, jadi kita tergolong anak saleh. Jadi kita bacakan untuk seluruh yang di sini. Kita sudah doakan semua, karena kita anak. Siapa yang berani sangkal itu yang bukan anak? Saya pertanyakan, alien dia itu? Tidak ada alien, jin. Jangan kita bahas nanti panjang teorinya, konspirasi, flat earth, apalah segala. Jangan Sampai repot. habis kuotanya juga. Habis kuotanya orang. Tapi bagus nih kayaknya, nanti satu saat kita bikin tapi kita bahas itu persoalan UFO. Nah itu kan objek terbang yang tidak dikenali, yang di udara. Pertanyaannya, udara sudah ketahuan, yang di laut itu baru 5% yang ditahu. Nah, ada apa dengan 95%-nya? Apakah tidak ada juga unit yang tidak dikenali di ya, jangan sampai monster laut. Panjang kalau bicara teori konspirasi. Makanya ikuti Kalian kita tutup deh. Ya, kami ucapkan tetap jaga, ikuti himbauan pemerintah untuk kita bersama-sama melawan pandemi corona. Tetap di rumah, social distance dijaga, maksudnya tetap di rumah. Kalau tidak penting jangan keluar dulu sampai pemerintah menyatakan kita sudah terbebas dari corona. Jaga diri, jaga keluargamu. Menyenangkan memang itu bersenang-senang, tapi lebih mahal itu sakit. Kesehatan itu mahal. Saya sudah rasa. Masuk harus saya ceritakan, cek sih. Jujur. Corona. Saya orang ada yang jijik sama saya, banyak, serius. Banyak yang jijik, tanya takut apa? Takut persoalan yang something itu. Tapi jujur saja, saya yang lebih takut. Saya sudah rasakan. Saya tidak mau lagi. Saya takut sama kalian. Jaga kesehatanmu, jaga keluargamu, dan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga
semua amal kebaikan yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini Allah terima, Allah lipat gandakan dan jadi penyebab kita semua saling bersama-sama nanti dalam surga. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi jangan lupa like, komen dan subscribe dan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah merekomendasikan Terima teman kasih ini dengan teman-teman yang tidak kelihatan. yang tidak kelihatan. Ya. Depan kamera ya. Banyak ilmu. Ya, ibadahnya kita lebih baik. Tidak ada gunanya kita beribadah tanpa ilmu. Kita sesat nanti. Gunanya ilmu. Itu gunanya kita diberikan akal pikiran pembeda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.